Selamat datang di Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Video berikut akan menampilkan proses penerimaan permohonan penyelesaian sengketa. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, kami dari pasangan calon bupati mau melaporkan terkait dengan adanya keputusan KPU menyatakan kami tidak lolos untuk verifikasi. Baik, Pak. Sebelumnya bisa diisi buku tamunya dulu, Pak. Saat pemohon mengajukan permohonan sengketa, pemohon mengisi daftar hadir yang diberikan oleh petugas keamanan. Petugas keamanan mempersilahkan pemohon memasuki ruangan penerimaan permohonan sengketa. Silakan duduk, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Petugas penerimaan permohonan sengketa memperkenalkan diri dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pemohon. Apakah Bapak sudah membawa permohonan sengketa atau bagaimana, Pak? Jadi maksud kami ke sini adalah melaporkan tentang keputusan dari KPU yang baru tadi dikeluarkan yang menyatakan kami tidak lolos verifikasi. Setelah pemohon menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya di kantor Bawaslu, apabila adanya potensi sengketa, petugas penerima menjelaskan syarat mengajukan permohonan. Menurut informasi yang kami terima, ijazah kami dinyatakan tidak dilegalisir. Jadi ada persyaratan dari pencalonan kami yang di TMS-kan oleh KPU. Syarat-syarat mengajukan permohonan sengketa. Dokumen pertama, permohonan pemohon formulir model PSP1, jumlah dan jenis dokumen. A. Satu rangkap asli yang ditandatangani dan materai cukup. B. 3 rangkap fotokopi dari dokumen asli. C. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. Dokumen kedua, KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah dan jenis dokumen. A. 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli. B. Surat keterangan lain sesuai peraturan perundang-undangan merupakan dokumen pengganti KTP elektronik. Dokumen ketiga, objek sengketa. Jumlah dan jenis dokumen. A. 4 rangkap fotokopi dari dokumen asli. B. Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi materai cukup dan dileges di kantor pos. Dokumen keempat, alat bukti. Jenis dan jumlah dokumen. A. 1 rangkap dibubuhi materai cukup dan dileges di kantor pos. B. 3 rangkap fotokopi dari dokumen asli. Terima kasih, Pak, ya. Jadi semua ini Dokumen kelima, daftar alat bukti. Jumlah dan jenis dokumen. A. 1 rangkap asli yang ditandatangani dan materai cukup. B. 3 rangkap fotokopi dari dokumen asli. C. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format Word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. Dalam hal pemohon didampingi dan atau diwakili kuasa hukum, petugas penerima pemohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu 1. Surat kuasa khusus. 2. Kartu tanda advokat yang masih berlaku. 3. Berita acara sumpah advokat atau surat keterangan sumpah dari pengadilan tinggi. 4. Kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
kami tunggu kedatangannya, Pak. Waalaikumsalam. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Petugas penerima pemohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan formulir model PSP2. Terhadap berkas yang telah Bapak ajukan ke kami ini, Pak, telah kami terima dan kami periksa dan telah kami tuangkan ke dalam formulir model PSP2. Petugas penerima permohonan meminta pemohon menandatangani tanda terima berkas permohonan. Petugas penerima permohonan menandatangani dan membubuhi stempel sekretariat pada tanda terima dokumen permohonan. Petugas penerima permohonan menyerahkan tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada pemohon. Petugas penerima permohonan menyimpan salinan tanda terima permohonan dan mencatat dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan formulir model PSP24. Petugas penerima permohonan memberikan informasi kepada pemohon atau kuasa hukumnya bahwa hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan material akan disampaikan paling lama 2 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang sampai dengan anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang membidangi divisi penyelesaian sengketa. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota melakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan dokumen permohonan yang diterima. Rapat pleno Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota terhadap permohonan sengketa, memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan material dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan material, hasil verifikasi dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi permohonan sesuai dengan formulir model PSP3. Permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan register sesuai dengan formulir model PSP5 dan dicatat dalam buku register permohonan sesuai dengan formulir model PSP25. Dalam hal permohonan pemohon dinyatakan lengkap, Sekretaris Musyawarah melakukan panggilan kepada para pihak berdasarkan perintah pimpinan musyawarah sesuai dengan formulir model PSP 11. Demikian video simulasi penerimaan permohonan penyelesaian sengketa persembahan Bawaslu Kabupaten Sijunjung bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.